wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Semangat. Oke, baiklah anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang coding. Tapi sebelum itu, Bapak akan tunjuk satu orang untuk memimpin doa. Oke, silakan angkat pimpin doa dulu. Duduk rapi. Siap duduk rapi. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik, sekalian kita sudah berdoa. Bapak mau nanya, ada yang tidak masuk nggak? Ada yang masuk? Albino. Albino sama? Albino aja ya? Berarti semua yang hadir kecuali satu orang ya, albino. Mungkin kondisinya lebih sakit ya. Kalau sakit kita doakan, mudah-mudahan teman-teman itu cepat sembuh. Nah, tentu itu hari ini kita belajar harus selalu semangat. Nah, sekarang Bapak mau ice breaking dulu ya. Tepuk semangat yang baru yang kemarin diajarin. Yang dan ini masih apa? Oke, kita tes dulu ya. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Oke, semuanya semangat ya. Nah, hari ini kita semua semangat, semua sudah sarapan semua kan. Jadi sudah siap mengikuti pelajaran. Pelajaran kali ini Bapak akan mengenalkan pelajaran yang namanya coding. Coding mungkin ada yang masih ingat berapa minggu yang lalu Bapak pernah menjelaskan tentang apa itu coding. AI itu kepanjangan dari apa? Artificial Intelligence atau kita berpikir itu seperti robot ya. Nah, mungkin ada yang bisa sebelum kita lanjut ke materi, mungkin ada yang bisa menjawab pertanyaan Bapak ya. Kira-kira menurut kamu apa itu coding?
Siapa yang bisa jawab? Oke. Oke, betul. Satu. Ada lagi yang pengen melengkapi? Oke, Aisyah. Ya, cara memprogram komputer. Ya, seperti itu. Jadi coding ini itu digital, program, komputer, internet, pokoknya menyangkut itu. Makanya di coding ini berbeda dengan mata pelajaran lain. Coding ini adalah salah satu pelajaran yang nanti akan mengenalkan kita tentang dunia digital. Bagaimana kita belajar bermain, bagaimana kita belajar dengan pakai game, bagaimana kita belajar misalnya IPAS, matematika, ya kita belajar pelajaran itu tapi menggunakan games. Ya, apa bedanya dengan kita belajar dengan gurunya menjelaskan di depan dengan kita belajar pakai game? Lebih menarik yang mana? Akan lebih menarik yang ada teknologinya, apalagi kayak seperti Bapak sering kan bahwa kalau kita belajar lebih enak nonton video dulu kan, nah, supaya kita lebih ngerti. Nah tapi di coding ini itu terbagi dua, ada dua ya. Satu itu unplugged, kedua adalah plugged. Kalau plugged kita menggunakan IT teknologi. Kalau unplugged itu kita menggunakan LKPD, menggunakan alat-alat yang bersentuhan atau apa namanya itu mempermudah kita mengerti dengan pelajaran. Ya, contoh semua pelajaran bisa pakai coding. Ya, mau dia matematika, IPAS, seni budaya atau apapun itu bisa pakai coding. Ya, tergantung dari gurunya bisa nyiapkan atau tidak. Nah, hari ini karena pelajaran hari ini IPAS, nanti akan Bapak kasih yang namanya LKPD IPAS ya. Oke, sebelum itu kita coba lihat dulu. Bapak akan menjelaskan nah, di coding itu ada yang namanya berpikir secara komputasional. Ya, coba komputasional, baca komputasional di sini. Ya, ada 3 poin, yaitu cara berpikir apa ini? Untuk menyelesaikan masalah secara sistematis. Kemudian yang kedua adalah berbasis pada prinsip ilmu komputer. Kemudian yang ketiga membantu guru dan siswa dalam pemecahan masalah sehari-hari. Maksudnya adalah gini, contoh Bapak contohkan gini. Bapak contohkan misalnya bagaimana cara menghidupkan komputer. Pisang makanan yang Nah, makan kalau cara yang biasanya pisang makanan apa dulu? yang makan Hidupkan pencet tombol on. silakan. Kalau mau jadi Kemudian kedua, hidupkan pencet tombol CPU. Kemudian hidupkan monitor. Kemudian yang ketiga, masuk sekarang coba lihat. Yang program. tulis berhenti dulu, semuanya berhenti. Lihat bukunya halaman 48. Nah ini adalah dasarnya dulu ya, dasarnya biasa. Jadi kalau ditanya bagaimana cara menghidupkan Ditandai dulu. hidupkan CPU-nya. CPU-nya itu yang ada yang kotak begini, ya kotak segi 4 panjangnya yang biasa ditaruh di meja oleh komputer ya. Kemudian monitor itu yang berbentuk layar kayak televisi. Lihat paling bawah. Kemudian
Setelah itu hidupkan monitornya. Dari Pencet nanti kalau dihidupkan berarti sebagai anak soleh. Sudah tombol ketemu? yang dipencet on. Setelah itu habis sudah masuk, Yang maka paling paling bawah. Sebagai anak soleh masuk, sampai kita mulai. kehidupan. Nah, ini Itu halaman 41. cara berpikir untuk menyelesaikan masalah Halaman secara 42. sistematis. Ini adalah satu masalah. Ini adalah satu masalah. Halaman Ya. 42. Apa adalah masalah? Ini masalah. Bagi orang yang tahu, mungkin dia akan Mulai dari 4 mengerti. Tapi bagaimana dengan orang yang sama sekali baru menjalankan komputer? Jumar. Supaya orang yang baru itu bisa Mau digambar mengerti, itu? maka kita memakai langkah-langkah menyelesaikan masalah secara sistematis atau yang berbasis pada prinsip Oke, komputer. sudah. Caranya adalah apa yang perlu? Azumar sampai 44, Al-Umid sampai Azumar 42. Halaman 43. Caranya yang betul apa? Satu, 43 dari mana ya? pastikan listriknya hidup. Dari tahukah kalian? Jadi Tidak tahu. buat langkah-langkah itu mulai dari yang terkecil sampai langkah yang terbesar, atau mulai dari 0 sampai ke tahap yang Sampai tinggi ya. kehidupan Pertama, kedua. pastikan listrik dulu itu hidup. Kalau kira-kira listrik tidak hidup, bisa nggak hidup komputer? Tahu. Bisa. Dengan cara pemilihan mungkin bisa dilihat hidupkan lampu. Oh, lampunya hidup Sampai berarti situ aja. bisa. Kemudian yang kedua, pastikan Kan stop sedikit kontak aja, ada. Dari 43 dari tahukah kalian? Stop sampai kontaknya ada. Stop kontak itu yang seperti ini, yang dipakai cucukan. Ya. 42. Kalau nggak ada itu, mana Al-Umid bisa komputernya sampai nyala, ya kan? 42. Kemudian ketiga, kemudian apa ini kalau untuk menghidupkan dengan cara di kabelnya ya, kabelnya dicucuk di stop kontak. Kemudian yang ketiga, baru tahap Diam, perhatikan baik-baik. menghidupkan. Kalau dia pakai trafo berarti trafo dihidupkan. Kemudian menghidupkan CPU. Kemudian keempat, menghidupkan monitor. Kemudian yang kelima, baru masuk program. Halaman 41 dari sebagai anak soleh sampai Ini langkah-langkahnya. kehidupan. Jadi ini sudah yang namanya sistematis atau Langkah. langkah-langkah yang mulai dari Sudah. secara Jangan rinci lagi. ya, atau Halaman secara 42 urut. dari nomor 4 Al-Mumid sampai Kalau tadi langkah-langkahnya ada berapa? 42. Nah, kalau yang tadi itu Ya. 3, kalau orang yang ngerti mungkin tahu, tapi kalau orang yang baru pertama kali lihat Halaman komputer, 43 kalau dia langsung dari hidupkan saya tahukah bilang yang situ kalian? yang mana sih? Sudah ketemu? Monitor yang mana? Dia tidak Sampai pastikan listrik hidup atau kehidupan tidak, kedua. kabelnya udah dicuci atau belum, ya kan? Tapi kalau begini, Halaman 44 dia akan tahu, oh listriknya hidup kan? Pastikan, oke hidup. Stop kontaknya ada. 44 Kemudian setelah itu dari ditutup, CPU-nya oke, Al-Ba'in. monitor dihidupkan, Al-Ba'in. kemudian masuk ke program. Nah itu adalah salah satu contoh. Contoh yang kedua, sampai bawah benda-benda yang tersembunyi. Itu halaman 44. contoh yang kedua adalah 45. 45 itu dari sebagai anak muslim sampai bawah. kamu ini ya, kalian itu pernah membuat teh enggak? Nah, cara membuat teh. Coba salah satu yang bisa jawab versi kamu ya, versi biasa coba. Siapa yang bisa? Ya, yang Bagaimana kita cara mulai, membuat teh? Gimana? yang belum parah tapi masuk lapor ke depan. Panaskan air. Kedua, Halo, celupkan teh. yang tadi Tiga, mau maju dulu siapa? Masih dulu. apalagi yang ketiga? Diaduk. Keempat, disidupkan. Dia ada 4 langkah. Tadi
cara buat teh ya. Cara buat teh. Satu, dia tadi udah panaskan air. Nah, dilanjutkan. Yang udah selesai sampai 45. Kedua tadi adalah jeruk teh. Yang ketiga tadi adalah aduk. 4 adalah subuhkan. Ini masalah enggak? Apanya yang masalah? Tidak ada gelasnya, tidak ada sendoknya, tidak ada gulanya. Kemudian nggak diaduk. Masalah, kalau orang bisa mengerjakan, mungkin dia tahu sudah. Tapi kalau orang tidak terbiasa, maka dia akan bingung dengan langkah-langkah ini. Loh, jadi dia buat sesuai urutan ini. Ya. Tapi yang benar, kita di sini di coding, kita akan dipelajari cara menyelesaikan masalah atau memecahkan masalah kecil-kecil ya. Diurutkan sesuai dari pertama. Ya, contoh gini kita urutkan. Memecahkan masalahnya kecil-kecil, membagi masalah yang kecil. Ada bisa mengurutkan. Mulai dari awal sampai dia jadi. Ada bisa. Satu apa dulu? Dua apa? Tiga apa? Nah, ini kalian membantu bunda jiwa dalam percobaan masalah sehari-hari kan? Itu membuat itu masalah sehari-hari kan? Kalau orang tidak ngerti buatnya, dia akan bingung dengan cara yang Kurnia tadi. Tapi kalau orang ngerti, kita belajar cara membuatnya atau menyelesaikan, memisahkan masalah dari besar menjadi step by step atau langkah demi langkah. Langkah pertama apa dulu? Ambil teko atau tuh, kalau ada ceret atau panci lah ya. Ya, kalau tidak ada ceret atau panci bisa nggak pakai rebus. Yang kedua isi air. Yang ketiga hidupkan kompor. Kalau kompor tidak hidup malah bisa masak. Sudah hidup kemudian rebus air. Setelah itu apa? Langkah kelima. Siapkan gelas dan sendok. Langkah keenam, ambil tehnya. Tehnya dulu apa gulanya dulu? Teh. Kemudian langkah ketujuh, gula. Langkah 8, airnya kapan dituang? Tuangkan air panas. Kemudian setelah itu aduk. 10, bukan es teh yang biasa, subuhkan. Terperinci nggak? Tadi apa? Rebus air. Kedua tadi, kemudian apa tadi? Ambil teh, telur. Kemudian 3 aduk. Kemudian 4 subuhkan. Yang mana yang lebih mengerti? Yang kamu lebih ngerti yang mana? Itu komponen dekomposisi atau memecah masalah besar menjadi bagian kecil. Ini yang disebut dekomposisi. Ini masalah besarnya, ini masalah
memecahkan menjadi yang kecil-kecil. Ini masalah besar dan ini memecahkan menjadi yang kecil. Masalah yang besar tadi dipecahkan menjadi yang kecil. 4 langkah jadi 10 langkah. Paham? Nah, itu dekomposisi. Kemudian yang kedua, yaitu dengan cara pengenalan pola, yaitu mencari kesamaan dan perbedaan. Kesamaannya dengan perbedaannya. Yang mana yang sama dengannya? Rebus. Ini. Yang mana sih rebus ini ya? Ini. Kemudian yang kedua, bete celup. Ini teh. Kemudian ketiga aduk. Nih. Yang keempat adalah suguhkan. Jadi kesamaannya ada 4. Ya, dengan versi dunia. Nah itu disebut dengan apa? Itu disebut dengan pengenalan pola. Kemudian yang ketiga adalah abstraksi, yaitu fokus pada hal penting, abaikan detail yang tidak perlu. Dari langkah-langkah ini yang menurut kamu penting adalah apa? Contoh gelas. Kalau tidak ada gelas, tidak bisa buat. Teh. Jadi yang penting itu ya, sama gelas. Yang umum ya, kemudian teh. Kemudian gula. Air panas, kemudian suguhkan. Maka ini disebut dengan poin 3, abstraksi. Dari 10 langkah, berarti 5 yang dianggap komponen penting. Ya, paham kira-kira? Nah, yang terakhir yaitu langkah-langkah penyelesaian masalah. Ini langkah-langkah penyelesaian masalahnya. 1, ABCD dulu, kemudian kedua isi air, kedua air. Terus yang tadi yang pertama itu apa tadi? Dekomposisi. Dekomposisi ini memecahkan masalah yang besar menjadi kecil-kecil. Kemudian ini algoritma. Algoritma itu langkah-langkah 1, 2, 3 sampai dengan 10. Tahu bedanya? Paham nggak bedanya? Dekomposisi adalah memecahkan masalah besar menjadi kecil-kecil atau banyak. Kemudian untuk algoritma adalah menyusun langkah-langkah penyelesaian masalah. Inilah di dalam berpikir komputasional dikenal 4 langkah komponen. 1 adalah dekomposisi, 2 adalah menentukan pola, 3 adalah abstraksi, 4 adalah kita lanjut. Apa manfaat dengan kita pembelajaran coding terhadap diri kita, Bapak sendiri, teman-teman kalian sebagai siswa? 1 adalah membantu berpikir sistematis. Jadi yang dimana berpikir sistematis, berpikir secara urut atau berpikir secara step by step atau langkah demi langkah. Misalnya saya mau ke Berbas. Langkah-langkah yang saya harus lakukan adalah 1, pastikan ada kendaraan kan. Kamu jalan kaki. Nah, sebelum kendaraan itu hidup harus diapa dulu, dicek apakah ada bahan bakarnya atau tidak. Nah, itu langkah-langkahnya ya. Kemudian yang kedua adalah apa nih? Melatih kreativitas dalam mencari masalah. Ini kreativitas ini. Jadi tidak ambil teh, ambil air, minum. Tidak ada gulanya, tidak ada gelasnya, airnya panas atau dingin. Tapi kalau kita pakai sistem pemecahan masalah seperti ini, algoritma atau apa? Dekomposisi. Ya. Kemudian yang ketiga adalah dan keterampilan abad bersatu ada 4C. Critical thinking, kemudian ada apa ini?
kreativitas, kolaborasi, komunikasi, berpikir secara kritis, kreatif, kolaborasi itu kerjasama. Nanti kita ada kolaborasi. Kemudian komunikasi saling berhubungan atau berkomunikasi. Nah, yang kita terapkan nanti adalah komunikasi, kolaborasi, kreativitas dan berpikir kritis atau berpikir dalam. Terus yang selanjutnya adalah membuat pembelajaran lebih menarik dan relevan. Ini menarik. Buat Bapak pelajaran menemukan begini itu menarik. Sampai sini paham kira-kira? Memang coding itu identik dengan matematika, tapi mata pelajaran juga bisa. Contoh penerapannya bisa diterapkan di pelajaran matematika, kemudian pemecahan masalah soal kompleks menjadi apa ini? Langkah sederhana. Kemudian bahasa, mengenal pola dalam teks atau puisi. Kemudian apa ini? Sains atau IPAS, yaitu menyusun prosedur eksperimen. Dalam kehidupan untuk kehidupan sehari-hari itu menyusun jadwal belajar. Contoh kamu kalau di jadwal belajar itu kan ada namanya jadwal mata pelajaran. Jadi itu disusun mulai hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Lanjut. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Bapak contohkan tadi seperti ini, kita sudah ya. Cara membuat teh. Pecahkan langkah-langkahnya, cari pola yang sama atau yang umum. Pola yang umum ini menurut dunia, ini pola umum ya. Kemudian setelah itu fokus pada hal penting. Hal penting yang apa? Yang tadi yang saya mengatakan di sini ya. Kemudian setelah itu susun algoritmanya. Algoritma tadi apa? Algoritma tadi apa? Menyusun langkah-langkah cara membuat teh mulai dari nomor 1 sampai urutan yang ke-10. Bisa diterapkan di semua kelas pelajaran. Membantu mengakali siswa dengan keterampilan Abad 21 itu kalau bilang abad 21 itu abad yang sudah padat dengan IT teknologi. Jadi kalau kalian tidak bisa IT, tidak bisa teknologi, kalian akan ketinggalan. Ya. Nah, di coding ini hari ini kita akan belajar unplugged, yaitu menggunakan lembar kerja. Nanti akan Bapak kasih lembar kerja itu, silakan kamu pecahkan. Ya, silakan kalian berposisi sama algoritma, memecahkan masalah. Kemudian munculkan tadi 4C. Apa itu 4C tadi? Kreativitas, berpikir, kreatif, kolaborasi, dan komunikasi. Ulang. 4C tadi apa? 1. Atau kritikal. Kemudian yang kedua, kreativitas atau creativity. Yang ketiga, collaboration atau kolaborasi. Yang keempat, communication atau komunikasi. Ya. Contoh yang biasanya dalam kehidupan sehari-hari kita, contoh dari cara membantai, cara menghidupkan komputer, kemudian bagaimana cara mencuci tangan, bagaimana apa ini menyelesaikan namanya hidupkan iklan. Setelah itu ambil sabun atau kita dulu ambil sabun, taruh di tangan, kemudian setelah itu digosok, kemudian setelah itu dibasuh, kemudian setelah itu air dimatikan. Itu algoritmanya. Kalau masalah besarnya, ambil sabun, gosok, cuci. Beda nggak? Nah, itu seperti algoritmanya ya. Jadi hari ini
Oke, sampai di sini ya penjelasan Bapak. Kira-kira ada yang belum dipahami ya? Ada yang belum dipahami? Silakan bertanya kalau belum dipahami. Ada yang kira-kira dari penjelasan Bapak yang tadi ada yang belum dipahami ya tentang apa itu coding, apa itu berpikir secara komputasional. Belum pada dulu. Jadi 1, 2, 3, 4. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nanti silakan berbalik. Kursinya dibalik ya. Kursinya dibalik. Kemudian yang di belakang maju aja ke sini, kiri kanan dan sebagainya. Yang penting kalian menegakkannya tidak boleh ribut. Oke, silakan maju ke sini. Silakan kolaborasi, komunikasi, kreatif. Tulis nama kelompoknya ya. Baca petunjuknya di atas. Tulis saja di nama kelompok ya. Tulis di atas. Tulis atasnya aja ya. Kelompok. Nama kelompok. Yang sudah begitu banyak. Algoritma kan? Oh iya, di komputer kan, ya kayak gitu kan? Iya. Jangan ngasal jawab ya. Ya kan kalau kan ribut. Kan perintahnya mah biasa dia tulis 5 kali. Kamu tulis di mana? Dengan perhatian, Indonesia sudah 1, 2, 3. Nanti yang dikerjakan bisa dikumpul ya. Masing-masing ketua kelompoknya silakan ambil dikumpul. 1, 2, 3, 4, 5. Silakan ketua kelompok ke sini.
sampai kelompok 4. Ya sudah waktunya sudah habis, silakan kumpul. Mana kita kelompok juga? Mana nih, mana? Nih. Oke, kalau sudah silakan kembali ke meja masing-masing. Siap. Tangannya di mana? Di atas, semua tangan di atas. Pandangannya ke arah mana? Mulutnya ditutup. Kalau ada yang terbuka nanti Bapak kasih buka. Ya. Oke, tadi sudah mengerjakan LKPD. Kira-kira dari 3 lembar yang Bapak kasih, apa yang muncul di situ? Ada 4 komponen yang muncul di situ. Kemudian ada yang diterapkan yang disebut dengan 4C. Apa yang muncul di situ? Kolaborasinya muncul. Kerjasama muncul nggak? Muncul apa enggak? Kreativitasnya muncul? Berpikir nalar muncul? Komunikasi? Muncul ya. Kemudian, nah kita lihat coba di atas soal evaluasi. Tadi ada Bapak udah keluarkan soal evaluasi ya. Semua udah dikerjain ya. Coba kita lihat dulu. Apa itu algoritma? Kan tadi Bapak dijelaskan ada 4. Ini adalah urutan 4. Algoritma itu apa? Ada yang bisa jawab? Algoritma adalah angkat tangan. Ayo, algoritma adalah ya. Ya kan? Pak. Menyusun langkah-langkah ya, menyusun langkah-langkah agar masalah itu bisa selesai. Kemudian yang kedua, sebutkan 4 komponen berpikir secara komputasional. Siapa yang bisa jawab? Oke, Yusuf. 1. Dekomposisi. 2. Pengenalan. Coba dibuka. 3. Abstraksi. 4. Algoritma. Oke, betul. Tangan betul. Nah, itu ada soal pasti. Kemudian ada kita kenal dengan istilah 4C. Yang saling berinteraksi, saling berbicara, itu disebut dengan komunikasi. Kemudian menggunakan ini analitis. Kemudian bekerjasama atau kolaborasi. Ada lagi satu, apa lagi? Kreativitas ya. Nah, ini adalah cara pakai Unplugged atau kita menggunakan LKPD. Tapi kalau kita menggunakan Unplugged, yaitu menggunakan. Oke, tadi evaluasi gimana soalnya? Agak susah. Ya wajar kita susah ya, karena kita baru pengenalan coding. Ya, sebenarnya udah lama coding ini, cuman baru yang deep learning ini atau pembenaran ini mulai dimunculkan lagi. Tapi saya rasa nanti kalau sering kalian baca itu, silakan kalian baca di Google itu apa sih coding, apa bagian ini, dan apa itu komputasi. Mereka sampai sini paham semua?
Nah, kalau sudah paham, nanti kita akan ketemu lagi di hari yang berikutnya. Tentunya kita akan belajar pakai amplak dulu, pakai sistem rumah kerja. Ya, contoh banyak contoh yang amplak itu contohnya begini. Contohnya nanti ada contohnya ada yang berperan, ya, ada yang berperan sebagai robot, ada yang berperan sebagai remote. Remote itu bukan berarti kalau di digital waktu remote berbeda. Kalau ini nanti amplak itu dari Bapak itu aja. Bapak tutup dengan mengatakan alhamdulillah. Bapak kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.